Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cece Piki Rizkiana, Depi Nurahayu, Dea Rahmah Nasyifa, Joseph Bahari, Lutfi Aulia Aliansyah, Nadia Rizky Apriliani, Sekaratif Pramesti, dan saya sendiri Yuni Nurhandayani ingin mempresentasikan mengenai anemia. Kita akan berbicara mengenai latar belakang anemia terlebih dahulu. Anemia merupakan masalah gizi yang banyak terdapat di seluruh dunia yang tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Anemia dapat dilakukan penegakan diagnosis saat melakukan pemeriksaan laboratorium di mana akan menunjukkan derajat anemia serta pengujian defisiensi zat besi. Pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi anemia dan penyebab medis yang dapat menyebabkan anemia. Metode yang digunakan dalam pemeriksaan laboratorium untuk anemia seperti pemeriksaan darah lengkap atau CBC, retikulosit, total iron binding capacity, ferritin serum, soluble transferrin receptor atau STFR, dan zinc protoporphyrin atau ZPP. Setelah berbicara mengenai latar belakang anemia itu sendiri, di sini kita akan berbicara mengenai pengertian anemia. Pengertian anemia secara umum dapat dikatakan suatu kondisi berkurangnya konsentrasi hemoglobin di dalam tubuh dan mengakibatkan oksigen carrying capacity tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Adapun beberapa pengertian anemia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah hemoglobin atau Hb tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Yang kedua, menurut WHO pada tahun 2017, anemia merupakan suatu kondisi jumlah sel darah merah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Yang ketiga, ada menurut Arisman pada tahun 2014, anemia merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. Dan terakhir ada menurut Arul Pakas dan Umayyo Rubahan pada tahun 2018, di mana anemia dikatakan sebagai penurunan jumlah total hemoglobin atau jumlah sel darah merah yang menyebabkan pasokan oksigen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi anemia. Penyebab anemia dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran sel darah merah pada apusan darah tepi dan parameter automatic cell counter. Sel darah merah normal mempunyai volume 80-96 pentoliter dengan diameter kira-kira 7-8 mikron sama dengan inti limfosit kecil. Sehingga anemia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada anemia makrositik yang dapat dikatakan sebagai sel darah merah yang memiliki ukuran lebih besar dari inti limfosit kecil pada apus darah tepi. Yang kedua ada anemia mikrositik yang dikatakan sebagai sel darah merah yang memiliki ukuran lebih kecil dari inti limfosit kecil. Dan yang ketiga yaitu ada anemia normositik yang memiliki ukuran sel darah merah normal dengan atau sama dengan inti limfosit kecil. Yang pertama ada anemia makrositik. Anemia makrositik ini merupakan salah satu klasifikasi dari anemia yang berdasarkan morfologi atau berdasarkan ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya. Anemia makrositik ini memiliki karakteristik MCV atau mean corpuscular volume di atas 100 pentoliter. Nilai MCV di atas 100 pentoliter ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, naiknya retikulosit dan MCV-nya juga naik. Peningkatan MCV merupakan karakteristik normal retikulosit. Semua keadaan yang menyebabkan peningkatan retikulosit akan memberikan gambaran peningkatan MCV.
Sehingga secara garis besar, jika nilai retikulositnya naik, maka nilai MCV juga akan ikut naik. Yang kedua, ada metabolisme abnormal asam nukleat pada sel darah merah, seperti defisiensi folat atau kobalamin, obat-obat yang mengganggu sintesa asam nukleat, seperti pseudofudin dan hidroksiurea. Yang ketiga, ada gangguan maturasi sel darah merah, seperti sindrom mielodisplasia dan leukemia akut. Dan yang keempat, ada pengguna alkohol, riwayat penyakit hati, serta hipotiroidisme. Yang kedua, ada anemia mikrositik. Anemia mikrositik ini memiliki karakteristik nilai MCV atau mean corpuscular volume kurang dari 80 pentoliter. Selain karakteristik tersebut, biasanya disertai juga dengan penurunan hemoglobin dalam eritrosit atau nilai MCH, mean concentration hemoglobin, dan MCV. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, berkurangnya zat besi, seperti pada keadaan anemia defisiensi besi, anemia penyakit kronis atau anemia inflamasi, dan defisiensi tembaga. Yang kedua, yaitu berkurangnya sintesis heme, biasanya pada kondisi keracunan logam atau pada keadaan anemia sideroblastik kongenital. Yang ketiga, yaitu berkurangnya sintesis globin, biasanya pada keadaan talasemia dan hemoglobinopati. Dan yang ketiga, ada anemia normositik. Anemia normositik ini memiliki karakteristik dengan nilai MCV normal pada rentang 800-100 pentoliter. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, anemia pada penyakit ginjal kronik. Yang kedua, sindrom anemia kardiorenal. Yang ketiga, gangguan maturasi sel darah merah. Dan yang keempat, anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kelainan intrinsik sel darah merah seperti kelainan membran, kelainan enzim, dan kelainan hemoglobin. Yang kedua ada kelainan ekstrinsik sel darah merah seperti imun, autoimun, aloimun, mikroangiopati, infeksi seperti malaria, dan zat kimia atau bisa ular. Kemudian kita akan berbicara mengenai jenis anemia. Jenis anemia yang pertama yaitu anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi zat besi ini disebabkan oleh kekurangan zat besi atau Fe karena kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi dan penurunan absorpsi. Zat besi atau Fe ini sangat berguna di dalam tubuh karena merupakan bahan utama dalam pembentukan sel darah merah. Yang kedua, ada anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik ini merupakan anemia yang disebabkan oleh kekurangan asam folat karena kurangnya asupan asam folat di dalam tubuh dan gangguan absorpsi atau pemberian obat yang menghambat pembentukan asam folat di dalam tubuh. Asam folat ini berfungsi sebagai sintesis DNA dan RNA yang berperan penting di dalam metabolisme inti sel. Yang ketiga, ada anemia aplastik. Anemia aplastik ini disebabkan oleh penurunan jumlah semua sel darah atau pansitopenia dan selularitas sumsum tulang. Adapun beberapa penyebab terjadinya anemia aplastik yaitu yang pertama, terjadinya penurunan sel induk yang merupakan bahan dasar sel darah. Yang kedua, adanya radiasi dan kemoterapi yang lama dapat mengakibatkan infiltrasi sel. Yang ketiga, terjadinya penurunan poietin yang berfungsi untuk merangsang sel-sel darah dalam sumsum tulang. Yang keempat, adanya sel inhibitor atau T-limfosit sehingga menghambat maturasi sel dalam sumsum tulang. Jenis anemia yang keempat yaitu anemia hemolitik. Anemia hemolitik disebabkan karena terjadinya peningkatan penghancuran eritrosit yang berlebihan sehingga mempengaruhi fungsi hepar dan meningkatkan produksi bilirubin. Dalam kondisi normal, sel darah merah mempunyai waktu hidup 100-120 hari. Penyebab anemia hemolitik diduga karena adanya kelainan rantai hemoglobin atau Hb, infeksi, sepsis, dan penggunaan obat-obatan. Yang kelima ada anemia pernisiosa. Anemia pernisiosa ini disebabkan karena kekurangan vitamin B12, karena kurangnya asupan vitamin B12 dan kerusakan lambung sehingga lambung tidak dapat mengeluarkan sekret untuk absorpsi B12.
Vitamin B12 ini berfungsi untuk metabolisme jaringan syaraf dan pematangan normoblas. Yang keenam ada anemia sickle cell. Anemia sickle cell ini merupakan anemia yang terjadi karena sintesa hemoglobin atau Hb yang abnormal dan mudah rusak. Anemia jenis ini merupakan anemia karena penyakit genetik di mana secara garis besar anemia jenis ini menyerupai anemia hemolitik. Selanjutnya ada etiologi anemia. Penyebab anemia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu berkurangnya sel darah merah secara signifikan dikarenakan terjadinya perdarahan atau hancurnya sel darah merah secara berlebihan. Yang kedua, karena dipengaruhi pembentukan hemoglobin dalam darah karena efek keganasan yang tersebar seperti kanker, radiasi, obat-obatan, zat toksik, serta penyakit menahun yang melibatkan gangguan pada ginjal dan hati, infeksi, serta defisiensi hormon endokrin. Adapun penyebab lain yang bisa menyebabkan anemia, karena diet yang tidak mencukupi, absorpsi yang menurun, kebutuhan yang meningkat pada kehamilan, perdarahan pada saluran cerna, menstruasi, donor darah, hemoglobinuria, penyimpanan besi yang berkurang seperti pada hemosiderosis paru. Selanjutnya kita berbicara mengenai gejala anemia. Gejala anemia biasanya tidak khas dan sering tidak jelas, artinya setiap orang bisa mengalami gejala anemia yang berbeda-beda. Namun, di sini ada beberapa gejala umum pada anemia. Yang pertama yaitu mudah lelah, kulit pucat, sering gemetar, 5L, lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai, pusing, dan gejala yang lebih lanjut, yang ditunjang dengan beberapa pemeriksaan lainnya. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai stadium klinis anemia. Stadium klinis merupakan tingkatan atau perkembangan dari suatu penyakit yang dapat diketahui berdasarkan pengamatan klinis. Dalam anemia sendiri, dapat terjadi beberapa stadium klinis, yaitu stadium pertama yang ditandai dengan kadar Fe atau besi berkurang dan kadar Hb atau hemoglobin normal. Penentuan kadar besi dapat dilakukan dengan pemeriksaan sitokimia jaringan hati atau sumsum tulang. Selain itu, dapat juga ditentukan dengan melihat kadar ferritin atau saturasi transferin di dalam serum. Dalam stadium ini terjadi penurunan serum ferritin kurang dari 10 sampai 12 mikrogram per liter. Stadium kedua, kadar Fe atau besi sudah hampir habis dan kadar Hb atau hemoglobin masih dalam keadaan normal, sehingga dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penurunan serum iron atau Si dan saturasi transferin serta peningkatan total iron binding capacity atau TIBC. Keadaan yang terjadi dalam stadium ini disebut dengan defisiensi besi. Stadium ketiga ditandai dengan kadar Fe atau zat besi sudah mengalami defisiensi atau kekurangan, dan kadar Hb atau hemoglobin juga sudah mengalami penurunan kadar dari stadium sebelumnya yang masih dalam jumlah yang normal. Biasanya, selain ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin, diikuti juga dengan penurunan nilai atau volume MCH, MCP, MCHC pada keadaan berat, hematokrit, dan peningkatan kadar pre-eritrosit protoporfirin atau FEP. Untuk gambaran darah tepi didapatkan mikrositosis dan hipokromik. Selain itu, terjadi juga penurunan kadar ferritin dan kadar besi di dalam serum. Selanjutnya ada metode pemeriksaan anemia. Metode pemeriksaan anemia terbagi menjadi dua. Ada pemeriksaan secara fisik, mulai dari gejala atau apa yang dirasakan oleh pasien. Yang kedua, yaitu pemeriksaan secara laboratorium untuk menunjang diagnosa pada anemia itu sendiri. Yang pertama ada pemeriksaan secara fisik. Pemeriksaan secara fisik ini dilihat dari gejala atau yang dirasakan oleh pasien. Yang pertama seperti takikardia, dyspnea, hipotensi postural. Yang kedua ada pucat pada telapak tangan, kuku, wajah, atau konjungtiva. Yang ketiga ikterus. Kemudian ada penonjolan tulang frontoparietal, lidah terasa licin pada anemia defisiensi besi. Kemudian nyeri tulang yang disebabkan adanya ekspansi karena penyakit infiltratif. Kemudian ada petekia atau pendarahan lain, serta kuku rapuh dan cekung atau biasanya terjadi ulkus rekuren di kaki.
Selanjutnya ada metode pemeriksaan secara laboratorium. Metode pemeriksaan secara laboratorium ini terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, ada pemeriksaan darah lengkap, yang kedua ada retikulosit, yang ketiga ada TIBC, yang keempat ada ferritin serum, yang kelima ada ZPP, dan yang keenam ada STFR. Pada metode pemeriksaan laboratorium, yang pertama yaitu pemeriksaan darah lengkap atau nama lainnya Complete Blood Count yang disingkat menjadi CBC. Pada pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit yang paling sensitif dalam menentukan anemia adalah nilai hemoglobin. Nilai hemoglobin dan hematokrit merupakan penanda untuk kondisi anemia defisiensi besi atau stadium 2. Tetapi, nilai Hb dan Ht pada kondisi anemia defisiensi besi tidak spesifik atau prediksinya kurang tepat dalam menentukan anemia defisiensi besi. Menurut WHO, seseorang bisa dikatakan anemia jika pasiennya laki-laki nilai hemoglobinnya kurang dari 13 gram per desiliter. Sedangkan jika pasiennya perempuan, nilai hemoglobinnya dikatakan anemia jika kurang dari 12 gram per desiliter. Nilai hemoglobin ditentukan dengan penambahan KCN atau kalium sianida untuk mengubah hemoglobin atau Hb menjadi sian methemoglobin yang diukur dengan spektrofotometer. Hematokrit atau Ht dinyatakan dalam persen kurang lebih 3 kali kadar hemoglobin apabila ukuran eritrosit berada dalam batas normal. Jika nilai Ht menurun, maka dapat dikatakan hal tersebut sebagai penanda kondisi seseorang mengalami anemia. Nilai Ht normal pada laki-laki yaitu pada persentase 42-52%, sedangkan pada perempuan yaitu 37-47%. Pada metode pemeriksaan darah lengkap, selain pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit, adapun pemeriksaan indeks eritrosit. Pemeriksaan indeks eritrosit ini terdiri dari beberapa cara, yaitu yang pertama ada mean corpuscular volume atau MCV, yang menggambarkan klasifikasi eritrosit yang normokrom, mikrosit, dan makrosit. Mean corpuscular volume merupakan rasio dari hematokrit dibagi eritrosit. Adapun rumus untuk mengetahui nilai MCV yaitu hematokrit dalam satuan persen dikali 10 dibagi jumlah eritrosit, di mana satuannya adalah femtoliter. Suatu sel darah merah dikatakan mikrositik jika nilai MCV-nya kurang dari 80 femtoliter, sedangkan sel darah merah dikatakan normositik jika nilai MCV-nya berada pada rentang 80-100 femtoliter atau dikatakan sebagai nilai normal, sedangkan sel darah merah dikatakan makrositik jika nilai MCV-nya lebih dari 100 femtoliter. Yang kedua ada mean corpuscular hemoglobin atau MCH. MCH ini menggambarkan rata-rata berat dari hemoglobin per eritrosit, di mana MCH merupakan rasio dari hemoglobin dengan eritrosit. Adapun rumus perhitungan untuk mengetahui nilai MCH yaitu hemoglobin dikali 10 dibagi jumlah eritrosit dan satuannya adalah pikogram. Nilai normal pada MCH ini yaitu pada rentang 28 sampai 34 pikogram per sel. Dikatakan anemia makrositik jika nilai MCH meningkat, sedangkan dikatakan anemia mikrositik jika nilai MCH menurun dari nilai normal atau rentang normalnya. Yang ketiga ada mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC, di mana MCHC ini menggambarkan klasifikasi eritrosit normokrom atau hipokrom. MCHC merupakan rasio dari hemoglobin dengan hematokrit. Adapun rumus perhitungan untuk mengetahui nilai MCHC yaitu hemoglobin atau Hb dibagi dengan hematokrit atau Ht sehingga hasilnya dalam satuan gram per desiliter. Nilai normal MCHC ini berada pada rentang 32-36 gram per desiliter. Jika nilai MCHC meningkat, maka kondisi ini dikatakan dengan spherositosis. Sedangkan jika nilai MCHC menurun, maka kondisi ini dikatakan sebagai kekurangan besi atau anemia mikrositik.
Metode pemeriksaan laboratorium yang kedua yaitu retikulosit. Retikulosit merupakan angka yang menunjukkan produksi eritrosit oleh sumsum tulang pada pasien yang menderita anemia. Metode menghitung retikulosit ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, metode secara otomatis. Metode secara otomatis ini menggunakan alat yang bernama flow cytometry. Sistem ini dapat diotomatisasi sehingga dapat memeriksa sejumlah sampel per satuan waktu yang relatif lebih singkat. Yang kedua, metode secara manual, di mana sampel darah segar dicampur dengan zat pewarna supripal bisa dengan new methylene blue atau brilliant crescil blue. Hitung retikulosit yang diperoleh dari jumlah retikulosit yang ditemukan per 1000 eritrosit dari sediaan hapus yang diperiksa dengan menggunakan mikroskop cahaya. Adapun rumus untuk menghitung retikulosit yaitu dinamakan Reticulocyte Production Index atau RPI, di mana rumusnya yaitu persen retikulosit dikali hematokrit penderita dikali dengan faktor koreksi, dibagi hematokrit berdasarkan usia. Jika nilai RPI lebih dari 2, maka nilai atau indeks retikulosit meningkat. Jika nilai RPI kurang dari 2, maka nilai atau indeks retikulosit menurun. Nilai normal dari indeks retikulosit yaitu 1. Nilai RPI atau indeks retikulosit yang meningkat mengindikasikan adanya hiperproliferasi sumsum tulang atau respon yang adekuat terhadap anemia aplastik. Sedangkan jika nilai RPI menurun atau indeks retikulosit menurun, mengindikasikan adanya kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi eritrosit. Metode pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya yaitu Total Iron Binding Capacity atau TIBC. TIBC menunjukkan kadar besi total di dalam serum jika semua transferin terikat dengan besi. Transferin adalah protein yang terbentuk di dalam hati yang berfungsi sebagai pembawa besi ke sumsum tulang untuk sintesis hemoglobin atau digunakan oleh sel tubuh. Rumus perhitungan TIBC yaitu UIBC ditambah Fe serum. UIBC yaitu Unsaturated Iron Binding Capacity dengan nilai rujukan 160 sampai 280 mikrogram per desiliter. Sedangkan nilai normal dari TIBC yaitu 250 sampai 450 mikrogram per desiliter. Jika nilai TIBC menurun, menandakan anemia inflamasi yang disebabkan oleh beberapa kondisi atau faktor, seperti kondisi malnutrisi, inflamasi, infeksi kronik, dan kanker. Metode selanjutnya yaitu peritin serum. Peritin serum menunjukkan ketersediaan besi tubuh karena protein berikatan dengan cadangan besi di dalam tubuh. Peritin serum juga merupakan reaktan fase akut sehingga bisa meningkat pada keadaan inflamasi dan infeksi kronik. Prinsip pemeriksaan peritin serum yaitu mengukur pendarahan cahaya pada zat kimia yang dicetuskan oleh tenaga listrik menggunakan metode sandwich electrochemiluminescence immunoassay. Jika nilai peritin serum menurun menandakan kondisi defisiensi besi atau Fe, sedangkan jika kadar peritin serum meningkat, maka diharuskan dilakukan pemeriksaan sumsum tulang lebih lanjut untuk menentukan anemia yang lebih spesifik. Berikutnya yaitu metode zinc protoporfirin atau ZPP. ZPP yaitu bergabungnya zinc ke dalam protoporfirin mulai dari proses awal hingga akhir dari biosintesis heme. Ketika besi tidak dapat bergabung dengan protoporfirin untuk membentuk heme, maka produksi ZPP akan meningkat dan rasio ZPP atau heme juga meningkat. ZPP atau heme mencerminkan suatu status besi sejak dimulainya sintesis hemoglobin dan bisa mendeteksi defisiensi besi sebelum sampai terjadinya anemia. Adapun nilai rujukan ZPP berada pada rentang 16-65 mikrogram per desiliter. Dan terakhir yaitu metode soluble transferin receptor atau STFR. Reseptor transferin yang dapat ditemukan di dalam serum adalah dalam bentuk terlarut atau soluble, disebut juga STFR. Parameter ini dapat menjadi pilihan untuk membedakan antara anemia penyakit kronis dengan anemia biasa. Nilai rujukan STFR serum pada pasien laki-laki berada pada rentang 2,16 sampai 4,54 mg per liter, sedangkan pada pasien perempuan berada pada rentang 1,79 sampai 4,63 mg per liter. Adapun beberapa metode pemeriksaan STFR yang dapat dilakukan dengan prinsip immunoassay,
Yang pertama yaitu metode imunoturbidimetri. Prinsip dari metode ini yaitu antibodi anti-STFR yang terikat lateks bereaksi dengan antigen STFR yang terdapat pada bahan pemeriksaan sehingga akan membentuk kompleks antigen antibodi. Derajat aglutinasi yang terjadi diukur menggunakan metode turbidimetri. Yang kedua yaitu metode imunofluoresensi. Prinsip dari metode ini yaitu rapid one-step immunofluorometry. Dan yang ketiga yaitu metode enzim link immunosorbent assay atau ELISA, di mana prinsip dari metode ini yaitu reaksi antara antibodi anti-STFR yang dilekatkan pada sumuran atau well akan bereaksi dengan STFR di dalam bahan pemeriksaan membentuk kompleks antigen antibodi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.